Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beva Nadia, NIM A1C221084 dari kelas R002 kelompok 1 akan melakukan ujian UAS yang mana ujian mata kuliah statistik inferensial. Saya mengangkatkan materi tentang uji korelasi. Langsung saja kita ke uji korelasi. Pengertian uji korelasi. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif. Kegunaan korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif atau nilai berupa angka. Rumus korelasi. Korelasi pada umumnya dapat disebut sebagai person yang memiliki rumus dengan perhitungan yang sederhana dalam bentuk rumus matematika adalah RXY sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma X Y kuadrat dikali sigma X Y pangkat 2. Keterangannya, N adalah suatu pasangan data X atau Y. Sigma X adalah suatu variabel dari bentuk variabel X. Sigma Y adalah suatu variabel dari bentuk variabel Y. Sigma X kuadrat adalah sebuah kuadrat dengan jumlah pada variabel X. Dan sigma Y kuadrat adalah suatu kuadrat dengan jumlah pada variabel Y. Sigma XY adalah suatu hasil dari perkalian dan jumlah. Macam-macam korelasi. Korelasi terbagi menjadi 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Sedangkan korelasi parsial adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Dan korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Dan contoh korelasi. Berikut ini beberapa contoh yang memiliki korelasi. Yang pertama, hubungan antara kenaikan harga BBM dengan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, hubungan usia pernikahan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Dan yang ketiga, hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi. Dan yang terakhir atau yang keempat, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Dan kita akan masuk kepada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu adalah ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Dari data 6 yang diwawancarai diperoleh di atas sebagai berikut. X yaitu pendapatan, Y yaitu konsumsi. X bernilaikan 800, 900, 700, 600, 700, 800. Sedangkan Y atau konsumsinya 300, 300, 200, 100, 200, 200 dalam ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi maka disusun dalam tabel, yaitu X merupakan pendapatan, Y konsumsi, X kuadrat, Y kuadrat, serta XY. Dan setelah kita temukan nilainya, kita jumlahkan, dan hasil akhirnya setelah saya hitung pada gambar di samping, yaitu ini sigma X-nya 4.500, yaitu pendapatan, konsumsinya 1.300, X kuadrat 3.430, Y kuadrat 310, XY 1.010. Dan kita masukkan kepada rumusnya, yaitu rumus korelasi person. Yang mana rumusnya RXY dikali N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Dan kita masukkan angka yang telah kita jumlahkan tadi pada tabel
sebelah tadi. Setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan hasilnya yaitu RxY-nya 0,8861. 0,886621. Dan kita simpulkan, diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,886621 karena nilai positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsinya. Baiklah, hanya itu contohnya yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.